Walladzi anjala sakinata qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudu wa huwa kana alimun hakim. Surat Al-Fatih ayat keempat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini, pada tempat yang berbeda, Bu ya. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikumpulkan di tempat yang Masya Allah begitu sejuk ya, Bu ya. Mudah-mudahan kita aja semua yang sudah kita rasakan dari awal keberangkatan sampai di tempat ini, karena kita bahagia teteh-bunya, alhamdulillah, sedikit-sedikit tidak apa-apa ya. Dipahami itu karena ibu teh mulai ayah nusurin ayah nusurin. Pada dasarnya kita sudah sepakat bahwa jam 6.15 itu sudah kumpul ya, tapi tidak apa-apa karena kita sudah sampai dengan selamat, alhamdulillah. Bu, tadi di dalam surat Al-Fatih ayat 4 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diungkapkan, alhamdulillah walladzi anjala sakinata qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Ayat itu pertama diawali dengan kalimat alhamdulillah atau nabi alhamdulillah. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, para ulama menyebutkan kurang lebih ada sekitar 25 ayat yang diawali dengan kalimat alhamdulillah. Bu, kalau kita melihat dari penulisan, alhamdulillah itu diawali dengan kalimat alif lam ya. Para ulama menunjukkan bahwa kalimat alif lam di situ menunjukkan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat Allah yang diberikan kepada manusia itu tidak terhitung ya, tidak bisa oleh kita itu diukur atau diijir ya, dihitung satu persatu. Termasuk di dalamnya, di dalam surat Al-Fatih itu diungkapkan walladzi anjala sakinat ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan salah satu kenikmatan itu adalah sakinah di dalam diri umat mukmin. Kalimat sakinah, kata-kata itu berasal dari kata atau dari kalimat itma'ana. Itma'ana itu artinya adalah ketenangan. Para ulama menggambarkan kalimat sakinah itu, satu adalah ketenangan, yang kedua adalah rahmah. Jadi kalau misalnya di dalam diri setiap mukmin itu ada ketenangan, kemudian ada kasih sayang, maka hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengungkapkan kalimat itma'ana itu atau nabi sakinah qulubil mu'minin itu ada 3. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada hati-hati mukmin itu sakinah ada 3. Pertama adalah as-sabru ya. Ketika kita memiliki kesabaran di dalam hati, menerima setiap ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, eta teh bukan dari kita ya, tetapi itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ke dalam hati kita. Jadi kalimat najala alal abdil sakinah fi qulubil mu'minin itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditetapkan kepada setiap hamba yang oleh Allah kehendaki rasa sabar. Ketika kita mendapatkan ujian ya, atau segala sesuatu yang oleh kita rasakan bahwa itu tidak mengenakan, kemudian kita sabar, maka hakikatnya di situ ada rahmat Allah yang dititipkan kepada hati mukmin untuk sabar. Kemudian para ulama mengartikan ya, atau kata itma'ana itu yang kedua adalah at-ta'ah ya, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita selama ini melaksanaan ketaatan kepada Allah dipermudah ya, sholat wajib kita awal waktu selalu melaksanakannya, ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah, kemudian mendidik anak itu mudah, memiliki suami yang soleh, kehidupan yang cukup, rezeki kita gampil gitu Bu, diperluas, maka hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah tidak Bu kita ketika kita melaksanakan sholat ya, selesai sholat wajib misalnya, kemudian ketika kita selesai sholat wajib atau ketika kita sholat wajib, kita merasa bahwa sholat kita itu genah ya nama ya, artinya kita cek perasaan orang khusyuk ya, kemudian kaifiatna cek ilmu sudah tetap. Pernah tidak ketika selesai dari itu kita mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya?
Karena hakikatnya kehusuan yang sudah kita lakukan atau kita laksanakan ketika sholat itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah menetapkan ke dalam hati kita itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya pun tidak ada satupun bentuk ketaatan yang kita lakukan kepada Allah datang dari kita sendiri. Tapi Allah sudah memilih, ya, memilih siapa hamba-hambanya yang ditetapkan oleh Allah supaya ada ketaatan di dalam dirinya. Mata ulah nanti bu, ya sombong begitu ya, orang gampang tahajud, ya, gampang saum, ngadidik anak, tapi kan kasaloleh dan lain sebagainya, gampang. Tidak ada satupun kekuatan pada diri kita supaya hati kita itu tunduk kepada ketentuan Allah dan Rasulnya, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, ya, kalimat itma'ana itu artinya adalah arikoh. Arikoh itu adalah sifat lemah lembut. Ya. Ketika kita misalnya kepada anak, kepada suami, kepada teman, ya, lemah lembut, baik ucapan, tutur kata, tawadu. Nah, hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita lihat tidak sedikit orang tua kurang ya Bu, misalnya kabudak teh hauk polotot, ya. Suami misalnya teh gampang molotot, atau kita gampang tangan kita itu melayang, ya. Karena cepil budak, karena bujur budak, ceplok gitu ya. Itu seperti itu banyak kan Bu ya? Iya. Budak labu seetik poporongos, ya. Suami salah sedikit kita itu melotot, ya. Artinya orang-orang yang semacam itu sedikit arikoh di dalam hatinya, ya. Jadi arikoh itu akan menimbulkan kasih sayang, rahmat bagi dirinya dan juga orang lain. Mantak bu seueur ena jalmi anu tawadu, jalmi anu penuh rahmat, tabatur, tah balesanana teh teu wae ti Allah. Tetapi orang-orang itu akan ya malas. Tawadu oge ka urang, memberikan rasa hormat tapi rahmatnya kepada kita. Jadi tadi sifat at-ta'ah, as-sabru, kemudian ar-riqah itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada hamba yang dipilihnya. Jadi tidak semua mah ya. Jantan orang pemisahan ningali ena jalmina nya eta jelema teh kitu-kitunya eta teh kitu. Allah tos nantos geus sapertos kitu. Mantap kanggo urang ketika misalnya sifat-sifat itu ada pada diri kita, taat urang. Sabar dalam menerima takdir Allah, sifat lemah lembut, maka wajib kita itu mengucapkan alhamdulillah. Makanya alhamdulillah itu adalah tauhid. Ya. Artinya segala sesuatu yang ada pada diri kita, baik itu sesuatu yang oleh kita dianggap adalah kemuliaan, ya, atau sesuatu yang dianggap oleh kita kehinaan, hakikatnya adalah pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap tadi kalimat pertama ana oge alhamdulillah walladzi anjala sakinata qulubil mukminin. Kalau ketiga itu sudah ada, perasaan itma'ana sudah ada pada diri seorang hamba, maka liyajdadu imanan imanihi. Maka Allah akan menambah keimanan dari hamba itu. Ya. Jadi lamun misalnya dasarna urang ku Allah terus dipasihan kasabaran, rasa ta'ah ar-riqah tah cing cirining eta jalma teh dina dasar keimanan teh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilipat gandakan. Nah ini teh kalau kata para ulama memang ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya itu adalah ketika perjanjian Hudaibiyah antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir Quraisy, ya, yang mana di dalam perjanjian Hudaibiyah itu sangat-sangat merugikan umat Islam. Harita nu paling kerasnya itu adalah Umar bin Al-Khattab. Sampai Umar Al-Khattab protes ke Rasul. Kenapa? Perjanjian Hudaibiyah itu seolah-olah langkung menguntungkan orang-orang musyrikin Quraisy. Tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditanamkan ke dalam diri setiap hamba saat itu sahabat-sahabat Rasul untuk tenang ketika menerima ketetapan seperti itu. Nah, tadi contoh kanggo urang. Ketika kita menghadapi situasi mencek orang makan itu salah, kadia salah, ya. Tetapi kita menerima apa yang sedang kita hadapi sekarang dengan dasar kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang akan menambah keimanan di dalam hati kita. Kadang-kadang kita pada satu posisi yang kita sudah tidak bisa apa-apa. Kumananya ya teh, geus mentok Gusti nyangakeun. Nah,
Kalau kita dasarnya adalah tauhid, ya, kemudian kita tawakal kepada Allah, maka saat itu Allah akan menambahkan keimanan kepada kita. Dan nanti di dalam ayat lain diungkapkan, pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari jalan yang oleh kita tidak diduga, ya. Nah, maka hakikatnya kata para ulama, memang asbabun nuzul dari ayat tersebut berhubungan dengan perjanjian Hudaybiyah, tetapi secara umum Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada setiap hamba, ya, menambahkan kepada diri-diri hamba itu keimanan. Nah, kemudian tadi diungkapkan di dalam kelanjutan ayat itu, lillahi junudu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tentara-tentaranya. Nah, hebatnya kata para ulama, orang-orang yang memiliki sakinah di dalam hatinya itu termasuk tentara Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi. Jadi lillahi junudu, ya, bis samawati wal ard. Jadi Allah itu memiliki tentara di bumi dan di langit. Salah satu tentara di bumi itu adalah orang-orang yang tadi, yang memiliki kesabaran, ketaatan, kemudian kelemah lembutan. Nanti yang disebut dengan tentara-tentara Allah itu ada berupa malaikat, bisa berupa binatang, bisa berupa, iya Bu, penyakit yang sedang sekarang kita alami, ya, si koronce, ya, si koronce, dan juga kita, ya, orang-orang yang soleh yang ada di muka bumi, maka mereka itu dikategorikan orang-orang atau para tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, ketika misalnya kita sekarang, ya, tertimpa satu musibah, jadi ku Allah teh gampang gitulah. Jadi kenapa orang-orang mukmin dikategorikan sebagai tentara-tentara Allah? Lantaran jelema nu iman mah ketika oleh Allah Subhanahu diperintahkan untuk berperang moal haranese. Dan gitu. Sebagaimana misalnya malaikat ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk memusnahkan satu kaum, moal talangke langsung angin sami tentara Allah. Kemudian penyakit Tentara Allah Ibu pernah saya ungkapkan kepada ibu-ibu, kenapa sampai sekarang misalnya corona itu tak acan wae lungsur, ya, lantaran can dititah ku Allah. Iya, seperti halnya kisah Nabi Musa teh, ya, ketika ada yang sakit, kemudian yang sakit tersebut meminta doa kepada Nabi Musa, kemudian tidak diijabah. Tetapi ketika meminta doa kepada anak kecil, diijabah. Nah, Nabi Musa bertanya kenapa sampai seperti itu. Nah, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala apa? Dari si penyakit itu. Sebab ketika kamu meminta, Allah belum menyuruh aku untuk pergi. Tapi ketika si anak kecil itu berdoa, Allah menyuruh aku untuk pergi. Subhanallah. Seperti itu. Jadi hakikat nama Bu, apapun juga kurang masalah kumu kita kudu husnudon ke Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas di Al-Kafah, wala tamutuna illa wa antum muslimin teh. Salah satu kriterianya itu adalah kita harus husnudon kepada Allah dalam segala hal apapun juga, ya. Husnudon kepada Allah itu adalah modal untuk kita hidup, ya. Jadi modal urang mah eta we hirup. Ibu-ibu tah sakitnya silakan nikmati Bu, ya, momen yang jarang ini. Kebersamaan kita sudah sekitar 20 tahun tapi piknik karek kilu kala. Abi na besak. Saya ge Ada newcomer. Hayu mah gitu ya. Untuk apa ya supados urang teh eta teh Bu. Nonte ya nonte rohinu kulubakum saatan pada saatin paina kuluba kanat amyat kami ulah. Jadi ningali rorompok teh hejo deui hejo deui. Iman ali brayeng. Hejona hirup. Tah kitu punya silakan ibu-ibu sekarang yang mau renang tapi ulang dapat apa? Dapat sabun, suruh mandi, suruh nyuci, mangkok. Ini Dapat apa Bu Haji? Abi dapat jeruk. Ada jengki. Ibu-ibu ada jengki lagi di sini nih, ada tambahan vitamin. Ada tambahan lagi nih Bu Mama atau saya Bu Mama Dede beli ayah deh ya. Vitamin B. Vitamin B. Oh ini. Ibu-ibu pada jengki deui.